Dalam penelitian kuantitatif, seringkali kita ingin mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan satu sama lain. Pada video ini, kami akan membahas perhitungan korelasi dengan menggunakan SPSS. Pembahasan ini akan dimulai dari pengertian korelasi, jenis korelasi, dasar interpretasi nilai R, dan signifikansi, hingga praktik pengolahan data menggunakan SPSS. Pengertian korelasi. Korelasi adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Hubungan yang dimaksud bukan sebab akibat, melainkan sejauh mana perubahan satu variabel diikuti oleh perubahan variabel lainnya. Jika satu variabel meningkat dan variabel lainnya juga meningkat, maka disebut hubungan positif. Sebaliknya, jika satu variabel meningkat dan yang lain menurun, maka disebut hubungan negatif. Jenis korelasi. Secara umum, analisis korelasi terdiri dari dua jenis, yaitu korelasi Pearson dan korelasi Spearman. Perbedaan kedua jenis korelasi tersebut terletak pada jenis data dan asumsi yang digunakan. Dalam penelitian ini, digunakan korelasi Pearson, karena data yang dianalisis berupa data numerik atau interval, dan bertujuan untuk melihat hubungan linear antara dua variabel. Korelasi Pearson menghasilkan nilai koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf R dengan nilai antara min 1 sampai 1. Dasar interpretasi nilai R dan signifikansi. 1. Interpretasi nilai R. Nilai koefisien korelasi atau nilai R digunakan untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antar variabel. Secara umum, interpretasi nilai R adalah sebagai berikut. 0,00 sampai 0,199 menunjukkan korelasi sangat lemah. 0,20 sampai 0,399 korelasi lemah. 0,40 sampai 0,599 korelasi sedang. 0,60 sampai 0,799 korelasi kuat, dan 0,80 sampai 1,00 menunjukkan korelasi sangat kuat. Dasar interpretasi nilai R dan signifikansi. Signifikansi atau biasa disebut dengan sig. Selain nilai R, terdapat nilai signifikansi atau sig. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka hubungan antar variabel signifikan. Sebaliknya, jika nilai sig lebih dari 0,05, maka hubungan tersebut tidak signifikan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan data. Pertama, kita buka Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, data yang digunakan oleh kita itu adalah nilai dari 10 responden. Dalam data tersebut terdapat dua variabel, yaitu nilai matematika dan nilai statistik pendidikan. Setelah data siap, kedua kolom ini kita blok, lalu kita copy. Selanjutnya, kita buka aplikasi SPSS-nya. Setelah SPSS terbuka, kita paste data yang sudah disalin dari Excel ke tampilan data view. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, setelah itu kita masuk ke menu variable view. Pada kolom name, variabel pertama kita ubah menjadi X. Dan pada kolom kedua, variabel kedua kita ubah menjadi Y. Kemudian pada kolom label, untuk variabel X kita isi dengan nilai matematika. Dan untuk variabel Y, kita isi dengan nilai statistik pendidikan. Selanjutnya, pada kolom desimal, kita ubah keduanya menjadi 0 saja nilainya.
nih, yang bawah juga kita rubah jadi 0. Setelah itu kita kembali ke tampilan data view. Kemudian kita masuk ke menu Analyze. Dilanjutkan dengan memilih Correlate, lalu klik di Variate. Selanjutnya kita pindahkan variabel X dan Y ke kotak sebelah kanan. Semua kita pindahin. Nah, pada bagian Correlation Coefficients, itu harus terklik yang percent. Kalau sudah terklik, kita klik OK. Nah, kemudian setelah itu selesai, akan muncul tabel seperti ini. Kita lihat ke atas. Nah, tabel ini tuh menunjukkan hasil korelasi antara variabel X dan Y. Melalui tabel tersebut, kita dapat mengetahui bentuk hubungan antar variabel, apakah hubungan tersebut bersifat positif atau negatif, serta seberapa kuat hubungan yang terbentuk. Selanjutnya, kita kembali melihat catatan. Dari catatan tersebut, kita dapat melakukan interpretasi terhadap nilai korelasi dan nilai signifikannya. Selanjutnya, kita melihat nilai signifikan pada tabel output SPSS. Nah, pada variabel X dan Y, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,048. Nah, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X dan Y bersifat signifikan. Selanjutnya, kita lihat pada nilai percent correlation pada tabel output SPSS. Nilai korelasi yang diperoleh antara variabel X dan Y adalah 0,635. Ini, nilai tersebut menunjukkan tingkat hubungan antar kedua variabel. Nah, kita lihat pada data interpretasinya di sini. Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi, nilai 0,635 berada pada kategori kuat. Selain itu, nilai korelasi tersebut tidak memiliki tanda minus di depannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat positif. Dengan demikian, data yang dianalisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara nilai matematika dan nilai statistik pendidikan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis SPSS, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,635, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X dan Y termasuk dalam kategori korelasi kuat. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,048, yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga hubungan tersebut signifikan secara statistik. Karena nilai R bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara nilai matematika dan nilai statistik pendidikan bersifat positif. Artinya, semakin tinggi nilai matematika, maka cenderung semakin tinggi pula nilai statistik pendidikan. Demikian penjelasan mengenai perhitungan korelasi dengan menggunakan SPSS. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami konsep dan penerapan korelasi dalam penelitian.